Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah video bagian yang kelima. Kita masih membahas dari buku Mandiri, penerbit Erlangga, karya Untung Widodo, kelas 11, matematika wajib. Oke, kita sudah masuk ke bagian yang kelima. Kita akan bahas soal dari nomor 46. Tapi soalnya akan saya bagi dua. Di sini saya akan ngebahas yang berhubungan dengan persamaan garis singgung ya. Yang garis normal tidak saya bahas di video ini, nanti ada di video berikutnya. Jadi di video ini saya akan ngebahas yang berhubungan dengan persamaan garis singgung ya. Dimulai dari soal nomor 46. Simak baik-baik soalnya. Soal nomor 46. Di sini diketahui Y sama dengan X kuadrat plus 5X dikurangi 6. Kita akan cari gradien garis singgungnya di titik 2,8 ya. Ini ditanya di titik 2,8, dia menanyakan gradiennya. Gradien disimbolkan dengan F. Kita akan menjawab. Oke, kita tahu kalau gradien itu adalah turunan pertama dari Y. Dengan nanti X-nya diganti dengan 2 ya, sesuai dengan soalnya. Sehingga gradiennya itu sama dengan, kita turunin dulu turunan pertamanya, yaitu 2X plus 5 ya. Dengan kita ganti X-nya dengan 2, berarti 2 kali 2 ditambah 5. 2 kali 2, 4, tambah 5, jadinya 9. Oke, gradiennya kita dapat, yaitu 9. Berikutnya soal nomor 48. 47 saya lewat karena itu gradien garis normal. Nomor 48 diketahui Y sama dengan 5X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 2. Ini katanya memotong sumbu X ya. Memotong sumbu X, kalau memotong sumbu X di titik P, berarti P-nya itu pastilah, misalnya anggap aja X-nya adalah A ya, berarti dia A, 0 ya, dimana Y-nya adalah sama dengan 0 ya, karena memotong di sumbu X. Kalau dia memotong di sumbu Y, berarti yang X-nya itu sama dengan 0. Tapi kalau dia memotong sumbu X, maka yang 0-nya adalah yang Y. Sehingga A, 0 sebagai titik koordinat P-nya ya. Nah, sehingga bisa nggak kita cari X-nya? Kan di sini X-nya adalah A, pasangan koordinatnya A, 0, berarti kita harus cari A-nya berapa, supaya nanti bisa kita substitusi di turunan pertama. Ya, pertama-tama, berarti kalau kita mau cari X-nya dulu, atau di sini kita simbolkan dengan A, berarti kita akan ganti Y-nya dengan 0. Berarti 0 sama dengan 5 X pangkat 3 min 3X pangkat 2. Ini X pangkat 2 ini bisa kita keluarkan, maka kita dapat 5X dikurangi 3. Nah, ini kita dapat X kuadrat sama dengan 0, atau 5X min 3 sama dengan 0. Kalau 5X min 3 sama dengan 0, berarti kita dapat X-nya sama dengan 3 per 5. Nah, ini akan kita gunakan sebagai X-nya. X untuk di sini ya. Gitu. Jadi A-nya itu adalah 3 per 5. Berarti P-nya adalah 3 per 5,0. Nah, ini akan kita substitusi nanti ketika kita mendapatkan turunan pertama. Setelah kita mendapat X-nya 3 per 5, berarti kita akan maju ke soalnya ya. Di sini diketahui M-nya adalah gradien garis singgung, untuk garis singgung ya. Berarti turunan pertama ya, di mana X-nya akan kita ganti dengan 3 per 5. Nah, sehingga M-nya itu sama dengan turunan pertama dari Y-nya. Berarti 5 kali 3, 15. 15X pangkat 2 dikurangi 3X pangkat 2, turunannya adalah 6X ya. Tinggal kita ganti nih. X-nya dengan 3 per 5, berarti 15 dikali 3 per 5 pangkat 2, dikurangi 6 kali 3 per 5. Berarti kita dapat di sini hasilnya adalah
15 dikali 9 per 25 dikurangi ini 18 per 5. Ini kita perkecil, dibagi 5, jadi 5, ini 3 ya. Sehingga kita dapat M-nya adalah 27 per 5 dikurangi 18 per 5. Berarti M-nya sama dengan 9 per 5 ya. Pertanyaannya adalah, yang ditanya adalah 3M dikurangi 1. Ya, berarti 3 dikali 9 per 5 dikurangi 1 sama dengan 27 per 5 dikurangi 1. Satunya itu jadi 5 per 5, sehingga 27 dikurangi 5, 22. Berarti jawabannya 22 per 5. Opsinya adalah yang C. Berikutnya, saya akan menjawab soal nomor 49. Pada soal 49 disebut di sini garis singgung pada parabola. Berarti Y sama dengan X kuadrat min X. Ini garis singgungnya. Dia punya garis singgung, ya, dengan gradiennya itu, ya, ada di titik 1,0, ya. M-nya itu ada di titik 1,0. Ini akan membentuk sudut dengan sumbu X sebesar berapa, gitu ya. Ditanya akan membentuk sudut dengan sumbu X-nya berapa. Oke, kita cari dulu gradiennya atau kemiringannya. Terus nanti kita lihat dengan sumbu X-nya. Turunan pertamanya adalah 2X min 1. Kita substitusi 1, sehingga kita dapat 2 kali 1 dikurangi 1, sama dengan 1. Nah, berarti kemiringannya adalah 1. Karena kemiringannya 1, berarti, jadi dengan kata lain, kalau misalnya ada tan alfa, itu adalah ngomongin kemiringan, juga sama. Dia akan disimbolkan dengan Y per X, ya. Kalau M-nya 1 berarti Y per X sama dengan 1. Dengan kata lain, Y sama dengan X, ya. Berarti kalau digambarkan, kalau di sini ada X, di sini ada Y, dia punya panjang yang sama, ya. Maka gradiennya adalah 1. Kalau gradien 1 kakinya sama, berarti di sini pasti 45, di sini juga pasti 45 derajat, gitu ya, kalau kemiringannya 1. Berarti, sini siku-siku ya. Berarti sudut yang terbentuk adalah yang dia membentuknya dengan sumbu X kan ini, ya. Berarti yang terbentuk adalah ini garisnya. Ini garis kemiringannya, ini si M, ya. Garis kemiringannya. Berarti dia membentuk sudutnya adalah 45 derajat. Berarti jawabannya adalah opsinya yang C. Jadi kalau gradiennya 1 menandakan bahwa kalau kita lihat dari tangan gitu ya, berarti Y sama dengan X. Sehingga kalau Y sama dengan X kan sama kaki ya, berarti dia terbagi 2 sama besar. Karena di sini sudah 90 derajat ya, siku-siku. Jadi sini 45, 45. Berarti punya sudut yang sama, yaitu 45 derajat. Ya. Oke, berikutnya soal nomor 50. Soal nomor 50, di sini ditanya adalah persamaan garis singgung. Saya simbolkan dengan PGS. Pada parabola Y sama dengan X kuadrat plus 4X di titik 2,12. Yaitu berapa persamaan garis singgungnya? Oke, cara menjawabnya, pertama-tama kita cari dulu gradiennya. Gradiennya didapat dari turunan pertama. Turunan pertamanya adalah 2X tambah 4. Kita akan substitusi, X-nya adalah 2 yang dari sini ya. 2 kali 2 tambah 4. Sama dengan 4 tambah 4, 8. Ini adalah gradiennya. Lalu diketahui juga, ini ya, ini diketahuinya yang kita cari ya. Udah dapat gradien,
X1-nya berapa? X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah 12. Nah, baru kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah rumus persamaan garis singgung, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M, X dikurangi X1. Ini rumusnya ya. Tinggal kita masukkan saja. Y dikurangi 12 sama dengan M-nya adalah 8, X dikurangi 2. Sehingga ini Y min 12 sama dengan 8X dikurangi 16. Jika kita rapikan sesuai dengan permintaan soalnya. Oh, ini 12-nya kita pindahkan ke kanan. Jadi min 16 tambah 12. Y sama dengan 8X min 4. Ini jangan diperkecil ya. Sudah sampai sini. Nggak boleh diperkecil karena ini sudah Y bentuknya. Oke, berarti Y sama dengan 8X min 4. Opsinya adalah yang B. Soal nomor 56 ditanya persamaan garis singgung dari kurva Y sama dengan X pangkat 2 plus 1 pangkat 2 di titik dengan absis. Absis itu adalah X ya. Ini menandakan dia adalah X ya. Kalau ordinat itu Y ya. Jawabannya sama caranya seperti yang tadi nomor 50. Pertama-tama kita cari dulu M-nya, boleh ya, cari M dulu. Turunan pertamanya 2 dikali, tulis lagi yang dalam kurung, lalu pangkat jadi pangkat 1, perlu tulis atau enggak, nggak masalah. Lalu X kuadratnya turunannya adalah 2X, plus 1 turunannya 0, tidak perlu tulis. Berarti sama aja nih 4X, X kuadrat plus 1. Kita ganti X-nya dengan min 1, sehingga 4 kali min 1 kuadrat tambah 1. Kita dapat di sini, berarti min 4 dikali 2 sama dengan min 8. Ya. Nah, absis ini kan juga X ya. Boleh juga nanti kita pakai jadi X1 ya kan. Dia akan kita pakai menjadi X1 juga ya kan. Nah, persamaan garis singgung itu kan rumusnya X1 ada Y1 juga. Nah, Y1-nya dapat dari mana? Nah, untuk mendapatkan Y1 kita tinggal substitusi aja min 1 ini ke persamaan ini. Sehingga kita akan dapat Y1-nya. Kita akan mencari Y1 yaitu dengan menggantikan X-nya dengan min 1 di sini. Min 1 kuadrat tambah 1 dikuadratin. Min 1 kuadrat itu adalah 1 ya. Berarti 1 tambah 1 dikuadratin sama aja 2 kuadrat sama dengan 4. Oh ya, satunya kita akan gunakan adalah 4. Nah, baru kita masukkan ke rumusnya. Rumus persamaan garis singgung tadi adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Gitu kan rumusnya. Berarti Y1-nya adalah 4. M-nya adalah min 8. X1-nya adalah tadi min 1 ya. Sehingga di sini Y min 4 sama dengan ini min 8X nih. Min 1 berarti jadi plus 1 ya. Plus 1 dikali min 8. Sini jadi min 8. Oke, kita lihat sesuai dengan permintaan soalnya. Oh, ini minta digabung semua. Kita pindahkan ke kiri semua ya. Jadi Y plus 8X. Terus ini min 4 tambah 8 sama dengan 0. Atau kita dapat juga Y tambah 8X plus 4 sama dengan 0. Oke, pilihannya adalah yang A. Jadi nomor 56 jawabannya adalah yang A. Berikutnya nomor 57. Soal nomor 57 sama dengan soal nomor 56. Tanya persamaan garis singgung juga. Ya, pada kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2 per X di titiknya min 1, min 1 ya. Ini sebelumnya kita rubah dulu bentuknya. Ini menjadi 2 dikali X pangkat min 1 ya. Kita buat seperti itu, biar gampang nanti nyari garis singgungnya. Lalu kita jawab, ini X1 sudah ada, Y1 sudah ada, yang belum adalah M. Kita cari M-nya, turunan pertama dari ini berarti 2X. Turunan dari ini berarti 2 dikali min 1, X-nya jadi pangkat min 2 ya. Kita ganti X-nya dengan min 1 ya. Ini. Kita ganti X-nya dengan min 1. Berarti 2 kali min 1 ditambah, ini 2 kali min 1 dan min 2. Min 2 dikali min 1 pangkat min 2.
sama dengan min 2 plus min 2. Nah, ini kalau pengen ketahuan hasilnya bagaimana, ini tinggal kita bikin seperti ini, min 1 pangkat 2 ya. Min 1 pangkat 2 itu hasilnya positif ya. Jadi sama dengan min 2 tambah min 2 sama dengan min 4 ya. Ini hasilnya positif ya, min 1 pangkat 2. Positif 1. Jadi min 2 dibagi 1 ya tetap min 2. Jadi M-nya kita dapat min 4. Baru kita masukkan ke rumusnya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Sehingga Y min Y1-nya adalah min 1 sama dengan M-nya adalah min 4. X min 1 ya, sini. Oke, berarti Y plus 1 sama dengan, ini saya rapikan dulu, kalau gitu X plus 1 juga di sini. Berarti Y plus 1 sama dengan min 4X min 4. Kita kembalikan sesuai dengan pilihan yang ada jawaban. Oh, ini pindahin ke kiri semua. Jadi Y plus 4X plus 1 plus 4 sama dengan 0. Atau Y plus 4X plus 5 sama dengan 0. Jawabannya adalah yang B. Berikutnya soal nomor 58. Soal nomor 58 di sini diketahui yang ditanyakan adalah persamaan garis singgung dari Y sama dengan min X kuadrat ya. Ini katanya sejajar dengan garis Y plus 6X min 3 sama dengan 0. Oke, dengan kata lain berarti kalau sejajar berarti M1 sama dengan M2 ya. Berarti kalau misalnya kita dapat di sini nanti gradiennya berapa, berarti sama dengan gradiennya ini. Kita cari dulu gradiennya dari sini. Ini bisa kita lakukan turunan pertama langsung, boleh. Karena ini kalau langsung diturunin langsung dapat ya gradiennya. Kita rapikan dulu. Ini berarti Y sama dengan min 6X plus 3 ya kan. Nah berarti gradiennya langsung kita dapat ya, yaitu sama dengan min 6 ya kan. Tanpa kita perlu substitusi X ya, langsung dapat. Berarti karena ini sejajar, maka M-nya ada di sini sama dengan M-nya di sini. Berarti ini M-nya juga akan sama dengan min 6. Oleh karena itu, kalau misalnya kita turunkan dari yang ini kita turunkan, turunan pertamanya adalah min 2X, ya, itu hasilnya harus min 6. Sehingga kita akan dapat X-nya adalah min 6 dibagi min 2 sama dengan 3. Oh, berarti X-nya adalah 3. Kalau X-nya 3, maka Y-nya berapa? Kalau X-nya 3, kita tinggal substitusi aja. Berarti Y-nya sama dengan 3 pangkat 2. Ya, 3 pangkat 2, 9. Depannya ada minus, berarti min 9. Oke, berarti Y-nya adalah min 9. Bagaimana persamaan garis singgungnya? Berarti persamaan garis singgungnya kita bisa gunakan X1-nya adalah 3, Y1-nya adalah min 9, dan M-nya adalah min 6. Ya, langsung kita masukkan saja ke rumusnya. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y1-nya min 9, minus 9, langsung aja sini kita tulis plus 9 ya. M-nya adalah min 6, lalu X1-nya adalah 3. Gini ya. Tinggal kita rapikan, berarti Y tambah 9 sama dengan min 6X plus 18. Kita lihat opsinya, opsinya mintanya 6X positif, berarti kita pindahkan ke kiri. Jadi 6X plus Y plus 9 dikurangi 18 sama dengan 0. Tahu 6X plus Y, berarti ini min 9 sama dengan 0. Oke, opsinya ada yang D ya, pilihannya. Berikutnya, soal nomor 59. Soal nomor 59, di sini sama ya. Tanya persamaan garis singgung dari Y sama dengan 2X pangkat 2 min 3X min 2. Katanya ini sejajar dengan Y min 5X tambah 4 sama dengan 0. Kata-kata sejajar berarti menandakan gradiennya harus sama ya. Ini di sini min 5X ya. Ini saya rubah dulu jadi Y sama dengan berarti 5X min 4. Nah, gradiennya itu kan turunan pertamanya ya. Jadi kita dapat turunan pertamanya adalah 5. Nah, karena sejajar, ya, berarti ini juga gradiennya akan punya 5. Berarti, ini turunan pertama dari dia, yang sebelah kiri ini adalah 4X min 3. Hasilnya harus 5. Ya, hasilnya harus 5.
Sehingga 4X sama dengan 5 tambah 3. Atau 8 ya. Berarti X-nya adalah 8 dibagi 4 sama dengan 2. Oh, berarti X-nya adalah 2 ya. Berarti X1-nya kita dapat, nanti kita gunakan adalah 2. Nah, mau cari Y-nya, kita tulis di sini. Berarti, dengan kata lain kita akan dapat Y-nya itu, berarti kita substitusi X-nya dengan 2 ya. 3 kali 2. Di sini soalnya ini min ya. Lewat ini tadi. Oke, berarti hasilnya 2 pangkat 2, 4 kali 28. Ini min 6, ini min 2. Wah, hasilnya 0 ternyata ya satunya ya. Nah, berikutnya kita gunakan rumus persamaan garis singgung. Y min Y1 sama dengan M. X dikurangi X1. Y, berarti Y1-nya 0 ya. Lalu kita kalikan M-nya. M-nya tadi adalah 5. X dikurangi X1-nya adalah 2. Ini berarti Y sama dengan 5X min 10. Pindahkan ke kiri semuanya, jadi Y min 5X plus 10 sama dengan 0. Oke, opsinya kita dapat yang A. Berikutnya soal nomor 60. Soal nomor 60 bedanya sudah tidak sejajar, yaitu yang tegak lurus. Tegak lurus berarti M1 kali M2 sama dengan min 1 ya, itu patokannya. Oke, nomor 60 dibilang persamaan garis singgung ya, dari Y sama dengan 3X min 1 dikali X tambah 2. Ini katanya tegak lurus. Saya simbolkan tegak lurus dengan seperti ini. Dengan garis Y sama dengan 4 min X. Gitu. Berarti gradiennya tegak lurus ya. Ini turunan dari ini mau kita kali dulu boleh. Saya maunya kali dulu gitu ya. Nggak mau menggunakan turunan U kali V boleh. Dikali dulu berarti ini 3X kuadrat. Lalu plus 6X, min X, dan min 2. Sehingga nanti Y-nya itulah 3X kuadrat. 6X dikurangi X berarti 5X, lalu dikurangi 2. Nanti kita dapat turunan pertamanya dari sini ya. Nah, kita cari dulu gradien dari sini. Nah, ini turunan pertamanya, ini kan gradien ya. Itu adalah, berarti min 1 ya turunan pertamanya. Nah, kita anggap ini adalah M1. Ya. Berarti di sini adalah M2. Berarti M2-nya itu nanti adalah min 1 per M1 ya. M1 kita dapat min 1, berarti M2-nya adalah min 1 per min 1, sama dengan 1. Berarti di sini, ini adalah M2, kita anggap itu hasilnya nanti harus 1 ya. Kalau kita turunkan, berarti akan dapat 6X plus 5. Hasilnya harus 1. Sehingga 6X sama dengan 1 dikurangi 5. Berarti 6X sama dengan min 4, atau X-nya adalah min 4 per 6. Diperkecil jadi min 2 per 3. Ya, berarti X yang akan digunakan adalah min 2 per 3. Kalau gitu Y-nya berapa? Nah, Y-nya berarti kita akan cari. Saya carinya akan menggunakan persamaan yang awal ya, karena yang terakhir ini, yang ini, kalau digunakan pecahan agak sulit. Saya akan gunakan yang pertama. Untuk mencari Y-nya, saya akan gunakan persamaan yang pertama, yang ini. Ya, berarti Y1-nya itu 3X min 1, berarti 3 dikali ini min 2 per 3 dikurangi 1, ini dikali min 2 per 3 tambah 2 ya. Sehingga nanti saya dapat di sini, ini berarti min 2 min 1, min 3 ya. Sedangkan yang sebelah sini min 2 per 3 tambah 2. 3 kali 2, 6, 6 dikurangi 2, 4, berarti 4 per 3. Atau sama dengan, oh ini per 3-nya sama ya, adalah min 4. Oh berarti Y1-nya adalah min 4. Berarti kita bisa langsung gunakan X1, Y1, dan M-nya. M-nya digunakan yang mana? Yang 1 ya. Yang M2 ini ya. Karena M2-nya punya ini. Yang Y sama dengan X, 3X min 1 dikali X tambah 2. M1-nya tadi saya anggap yang sebelah kanan ini. Langsung kita masukkan ke rumusnya. Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya. Berarti Y karena Y1-nya min 4, berarti ini sini jadi plus 4. M-nya adalah 1. X-nya, X1-nya min 2 per 3. Sini saya langsung pakai plus 2 per 3 ya. Nah, ini kita rapikan dulu ya. Ini jadi X plus 2 per 3. Di sini Y plus 4 ya. Kita lihat opsinya. Oke, di sini
Kita kalikan 3 semua. Kenapa? Supaya tidak ada 3 ya. Kita kalikan 3 semua. Setelah kita kalikan 3 semua, di sini jadi 3Y plus 12 sama dengan 3X plus 2 ya. Kita pindahkan ke kanan semua, jadi 3X min 3Y plus 2 plus 2 dikurangi 12 ya. Plus 2 dikurangi 12. Kita pindahkan ke kanan semua. Maka kita dapat 3X min 3Y min 10 sama dengan 0 ya. 3X min 3Y min 10 sama dengan 0. Jawabannya adalah yang C. Oke, berikutnya kita akan jawab yang ada persamaan garis singgungnya, yaitu soal nomor 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, selesai ya.